Waduh. Apa kabar, Aduh, Pak apa Sentilan? Ini tamu istimewa. Wah, Pak Sentilun. Pak Budiono ini. Mas Lontong. Silakan duduk, Pak. Oh, enggak dong. Oh, sini, Pak. Dosa. Monggo, Pak. Saya di sini aja, sini aja. Bisa pilih, loh. Sini aja deh. Lah saya di mana, Pak? Oh, ini kan singgasana Bapak ini. Oh. Nah, ini nih. Soalnya itu banyak orang kan rebutan kursi itu. Dengar-dengar nih banyak pejabat yang alergi sama acara ini. Karena dianggap troublemaker, ngomongin pemerintah yang jelek melulu. Masyarakat itu sudah sangat cerdas, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Saya kira di sela-sela acara sentilan-sentilun banyak juga masyarakat yang mengakui Anda yang betul. Tapi sebetulnya masyarakat juga bisa mengakui beberapa persen dari yang Anda kemukakan mungkin tidak betul. Itu masyarakat juga tahu, tapi kan lucu begitu. Ya, itu tadi cuplikan sentilan-sentilun. Ketika politik dan situasi politik saat ini sudah sedemikian lucu, menjadi tantangan tidak ya? Kalau berusaha untuk menafsirkan keanehan, nggak perlu diketawa-ketawain, memang sudah kondisinya sudah menggelikan, Pak Mas Slamet. Betul. Ini kelucuan-kelucuan yang kita lihat ini sebetulnya makin membuktikan ketika orang meninggalkan pribadinya pasti jadi lucu gitu. Nah, ini gambaran secara kebudayaan. Bagaimana kita bisa memperbaiki negeri ini dengan pendekatan bahwa kita orang-orang yang tidak lagi percaya pada negeri ini. Kan begitu. Anda masih percaya pada negeri ini? Saya masih percaya. Sepenuh hati? Sepenuh hati. Karena yang saya lihat itu kan sebetulnya banyak lebih bersifat makelar dari pengertian politikus yang sebenarnya. Transaksional itu kan kerjaan makelar, Mbak. Tapi saya kalau bicara Indonesia nggak ada hubungannya sama mereka. Indonesia tidak memerlukan mereka. Tidak memerlukan mereka. Ya memerlukan Butet. Anda masih percaya sepenuh hati walaupun kondisinya sedemikian menggelikan? Oh, tetap punya harapan sangat besar. Oh, ini karena kami mencintai bangsa dan negara ini, karena kami mencintai polisi-polisi kami, karena kami mencintai seluruh birokrasi kami, maka kami mengkritik. Kalau kami udah nggak mengkritik, berarti kamu udah abai, udah nggak peduli. Justru memang kalau segala sesuatu itu pasti kesalahan orang jahat, ya kan? Tapi kan banyak orang yang bilang, yang lebih jahat itu orang baik yang nggak mau bersatu untuk orang baik yang tampil mendiamkan. Yang mendiamkan Orang baik yang mendiamkan, itu yang Nah, lebih kami berbahaya. berusaha lah untuk jadi orang baik, berusaha. Belum tentu berhasil. Dengan pengalaman panjang di dunia teater, kemudian film, televisi dan sebagainya, kenalannya kan pasti di mana-mana. Ketika muncul dan mengkritik, itu sempat ada perasaan tidak enak dengan tokoh-tokoh yang sebetulnya Anda kenal secara personal, Mas Slamet? Sebetulnya saya jarang dimarahi, yang banyak dimarahi itu Butet. Karena enggak juga, Mas. oh enggak ya? Oh, mereka senang juga Seneng ketawa juga ke ya? TV. Enggak, Saya kata- kalau ketemu Pak SBY cipika-cipiki kok. Oh ya? Oh ya? Oh iya. Oh ya. Jadi tidak pernah ada yang kemudian merasa terganggu. Saya begitu? itu gini, saya itu meyakini kawan-kawan saya itu orang-orang yang sudah dewasa, intelektual, demokrat beneran, bukan KW. Jadi pasti kawan-kawan saya yang jadi pejabat publik itu, saya yakini bisa menerima kritik dengan santai. Sebagai Demokrat KW itu yang seperti apa? ya ngakunya demokrat, tapi bawaannya mukulin orang misalnya. Lalu suka menangnya sendiri gitu. Itu yang ngakunya aja, casingnya demokrat. Gitu. Tapi banyak yang beneran. Banyak yang beneran. Nah, yang beneran itulah yang bisa menerima kritik. Bahkan yang paling dikritik sekalipun? Ya welcome aja, ketawa itu ngaku sering nonton gitu. Dan terima kasih kepada kami, terima kasih loh Mas. Ya, Basa-basi ini yang saya bilang, enggak serius Mas, ya udah. Ada satu momen Mas Butet yang sempat kemudian rame di sosial media, kita akan tunjukkan. Nah, ini. Tolong ceritakan apa yang terjadi di momen ini. Ini kekuatan kostum. Kalau saya tidak memakai kostum ini, mungkin saya tidak punya keberanian ngajak Pak Ahok main gendong-gendongan. Ini justru yang saya ingin menunjukkan bahwa kami itu harus berjarak dengan karakter yang kami mainkan. Kalau saya yang sehari-hari, saya nggak mungkin pakai baju sehari-hari lalu ngajak Ahok gendong-gendongan, pasti orang bilangnya wong edan. Gitu. Tapi ketika saya sudah memakai kostum ini dan siap untuk syuting itu, saya sudah merasa bukan diri saya. Sehingga saya berani menggunakan logika jongos, logika karakter itu untuk bercanda sedemikian gilanya gitu. Dan itu kami lakukan. Saya bilang, ayo Pak Ahok,
kita kan kalau foto-foto sama Anda biasa itu nggak asik. Saya pengen dong foto yang asik gitu. Apa? Gini, saya ingin menggendong Anda, saya bilang gitu. Tapi gantian. Belum, aku bilang ngomong gitu. Memang kuat, ya kuat, gitu kan. Saya cuma pengen saya yang menggendong. Maka Ahok saya gendong. Nah, habis itu saya kerjain. Saya bilang, nah sekarang gantian. Saya ingin saya ingin Anda menggendong saya. Karena ini ikonik. Itu menggambarkan Anda kan pelayan masyarakat. Saya kan ikon dari wong cilik, jongos. Kan bagus. Oh, boleh juga, boleh juga. Jadilah itu. Iya. Jadilah ini. Tapi seberapa banyak menurut Anda, Mas Butet dan Mas Slamet, refleksi itu betul-betul terjadi di masyarakat? Seberapa banyak orang cilik yang sedemikian berani untuk ngomong ke penguasa, dalam hal ini refleksinya terhadap majikannya? Seberapa banyak orang yang memang tidak akan ragu-ragu menyentil? Itu hanya memang sebatas di layar kaca, Butet dan Slamet, atau itu terrefleksi dalam kehidupan kita sekarang? Tuh, kalau kita ngelihat hari ini, bagaimana di kampung-kampung mengkritisi misalnya dana bantuan untuk desa yang tidak nyampe, dana hibah yang tidak nyampe waktu ada kasus bencana misalnya. Kita lihat orang-orang yang mungkin secara intelektual, secara pendidikan dia tuh levelnya low class ya, tapi punya keberanian menyatakan pikirannya ketika misal saya lihat di televisi, orang diwawancara dengan ngomong yang fasih. Itu kan menurut saya, satu pencapaian yang luar biasa dibandingkan era Orde Baru itu. Dulu mana ada itu orang-orang kampung demo dan mengartikulasikan sikap kritisnya seperti yang hari ini kita lihat. Jadi menurut saya, kita ini bangsa merdeka, kenapa? Lalu Mas Slamet, kamu nggak takut ya bicara-bicara begitu? Kenapa saya harus takut? Yang saya takuti lagi ketakutan. Iya kan? Yang ditakuti lagi Lagi ketakutan. ketakutan, untuk apa saya takutkan? Nah jadi itulah kira-kira cara guyon kami itu. Cara guyon kami ya begitu. Sebenarnya kita tuh orang-orang bodoh yang berpura-pura pintar. Kita Lu maksudnya. lu aja sama gue kali. Iya, iya. Anda mau tidak calon? Terus terang Saya tidak, kalau saya tidak. Iya, ditanya saya. Iya, tapi saya tidak. Maksudnya takutnya nanti ke saya juga nanya, makanya saya jawab duluan. Saya tidak.